pemirsa, investor pasar modal kembali mendapat pilihan investasi baru. Ya, hari ini PT Logistics Plus International Tbk, salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia, resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LOPI. PT Logistics Plus International Tbk, salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia, resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tercatat berkode saham LOPI dan menjadi emiten ke-73 yang listing sepanjang tahun 2023 ini, melepas sebanyak 300 juta saham baru atau sekitar 27,27% dari modal ditempatkan dari setor penuh dengan harga Rp100 per saham. Dengan demikian, perusahaan memperoleh dana segar dari investor pasar modal sebesar Rp30 miliar. Dana hasil IPO rencananya akan digunakan untuk modal kerja operasional perusahaan sekitar 60%. Kemudian sekitar 9% akan digunakan untuk pembelian software CargoWise dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan, serta mengintegrasikan sistem operasional perusahaan, keuangan, sales, marketing, dan pengelolaan aset. Sedangkan sisanya atau 31% akan digunakan untuk pembelian armada truk baru. Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 150 juta waran seri 1 sebesar 18,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyataan pendaftaran. Ketentuannya setiap pemegang 2 saham baru akan memperoleh 1 waran seri 1. Sementara itu, perseroan saat ini juga tengah meningkatkan performa fundamental yang akan didukung dengan perolehan sejumlah kontrak baru di salah satu anak perusahaan Pertamina Holding. Tidak hanya itu, perseroan juga terus menjajaki kerjasama dengan Angkasa Pura, melakukan finalisasi kontrak kerja dengan Himori, FKS Food, dan Semen Indonesia Distribusi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Logistics Plus International Tbk, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Wahyu Dwi Jatmiko. Beliau adalah Direktur Utama PT Logistics Plus International Tbk atau LOPI. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat hari ini sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Terima kasih banyak. Nah, bisa diceritakan kepada pemirsa terlebih dahulu nih, Pak Wahyu, apa sih yang mendasari perseroan akhirnya memilih juga nih menjadi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia? Ya, terutama kan kita perusahaan yang cukup pesat berkembang ya. Di tahun 2017 kita hanya baru mempunyai income sekitar hanya 10 miliar rupiah per tahun. Di tahun kemarin 2022 kita hampir lompat sekitar 7 kalinya. Jadi kebutuhan modal dan lain sebagainya itu lumayan sangat besar, dan salah satunya ya paling gampang dan murah untuk dipenuhinya melalui pasar modal terutama. Selain juga kita punya support perbankan dan lain sebagainya. Oke, itu dia menjadi salah satu alternatif pendanaan ya bagi perseroan untuk pengembangan bisnisnya begitu. Salah satunya, yang lainnya adalah untuk membangun reputasi kita karena kebetulan sebagian saham kita juga dimiliki oleh asing dan kita juga menghandle banyak sekali perusahaan asing di Indonesia. Wow, berarti rekanan-rekanan dari LOPI sendiri adalah perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia begitu betul. ya Pak? Salah satunya perusahaan yang sudah listing juga di Nasdaq, CI Healthcare. Oke, CI Healthcare. Baik. Nah, lantas berapa banyak saham yang dilepas ke publik nih sejauh ini? Kita lepas 3 juta lot atau sekitar 300 juta lembar saham dengan harga Rp100 di IPO. Rp100 per saham begitu ya untuk betul. 300 juta saham yang dilepas ke publik. Respon sendiri dari investor bagaimana nih Pak? Kita oversubscribe 1,5. 1,5 kali. Baik. Lantas bagaimana dengan syarat lain? Kita tahu menjadi perusahaan yang tercatat ini kan untuk meningkatkan GCG dan lain-lain. Begitu kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan sejauh ini Pak Wahyu? Kami sudah membangun kesiapan itu dari awal, bukan hanya karena kita juga ingin IPO, tapi juga kita membangun reputasi itu untuk customer-customer utama kita. Di antaranya kan untuk misalnya dari segi safety, operasional dan lainnya, kita ada Pertamina juga salah satu klien kita di mana mereka juga mempunyai kriteria yang sangat ketat. Untuk beberapa perusahaan yang lain juga sangat ketat, baik untuk di sisi safety, operasional, financial, dan keterbukaan informasi.
integritas dan lain sebagainya. Oke, selain saham, ini perseroan juga menerbitkan Warren Seri 1 begitu ya Pak Wahyu. Ya, Bisa betul. dijelaskan tidak mekanismenya? Investor ini bisa mendapatkan berapa sih dari Warren dengan membeli saham? Jadi perbandingannya 2:1 ya, untuk satu saham mendapatkan 2 bonus Warren yang bisa ditebus nanti 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Harganya sekitar Rp200. Nah, target dari hasil IPO sendiri berapa? Kita targetkan 30 miliar. Ya, dan terpenuhi alhamdulillah. Oke, sudah terpenuhi. Lantas bagaimana dengan penggunaan dana IPO? Ini kan pemirsa juga mau tahu nih, apakah semuanya dijadikan sebagai modal usaha atau untuk ekspansi bisnis? Kita akan ada untuk sebagian itu untuk membeli aset berupa teknologi. Oke. Lalu juga untuk truk, armada truk. Kebetulan truk kita juga truk spesial. Oke. Dimana karena kita membawa atau mengangkut yang lebih banyak itu angkutan untuk equipment yang spesifik seperti heavy equipment dan juga very sensitive cargo kayak seperti MRI. Jadi kita akan membeli lagi armada air suspension. Oh, air suspension. Air suspension truck. Baik, nah bicara mengenai beberapa klien yang Anda katakan ini adalah perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia. Spesifikasi armada ini kan berarti membutuhkan satu hal yang khusus begitu. Seberapa banyak saat ini armada yang dimiliki, kemudian apakah moda transportasinya juga dilengkapi untuk wilayah darat, laut, dan udara ini Pak Wahyu? Kebetulan perusahaan kita ini kan brandnya internasional. Logistik Plus ini hampir ada di 180 negara di dunia. Oke. Jadi kita otomatis multimoda. Jadi kita juga bisa pakai air freight ke sea freight ke air freight, juga darat dan juga moda yang lain. Kita bahkan bukan hanya melayani untuk transport saja, tapi juga ada sisi lain yaitu servis yang kita berikan ke pelanggan kami karena kami ada namanya plus. Oke. Gitu. Ini plusnya di mananya nih Pak Wahyu? Jadi misal kita kirim untuk barang ya kan, mungkin Mas tahu kalau kita itu salah satu yang membawa 200 lokomotifnya kereta api dari Amerika ke Indonesia. Oh, oke. Nah, misalnya untuk kita kirim lokomotif ataupun MRI itu tidak hanya sampai di tempat atau di tempatnya saja, tapi kita juga bantu mereka untuk sampai misalnya kalau MRI kita sampai di lantai radiologi di ruangannya. Misalnya lantainya ada di lantai 12, ya kita kirim sampai lantai 12 dengan berikut equipment yang kita butuhkan, misalnya crane dan lainnya kita provide. Wow, dari hulu ke hilir lengkap lah ya berarti. Iya, betul. Ada spesialisnya lah. Wow. Gitu. Nah, ini dari SDM-nya sendiri bagaimana? Mengingatkan tadi butuh spesifikasi yang beda, kemudian bagaimana kemampuan dari SDM untuk pengiriman, oke lah. Kemudian pada saat masuk sampai ke ruangan radiologi dan lain-lain kan butuh spesifikasi lain begitu loh. Betul. Jadi SDM kita itu tidak hanya ahli di bidang transportasi, tapi juga ahli di bidang lifting calculation, engineering dan lain sebagainya. Juga ada civil engineering untuk menghitung seberapa kuat jembatan, kren dan lain sebagainya yang kita lewati. Karena kayak hari ini kita sedang kirim satu barang berat sekitar 80 ton ke Pertamina Pelaju. Nah, itu juga sangat perlu keahlian khusus untuk sampai di sana dari Jakarta ke Pelaju. Wow, itu dia berbeda kaitannya dengan kondisi yang ada begitu. Nampaknya logistik ini cukup spesial kalau dilihat dari LOPI begitu ya, dengan pola kerja kemudian SDM. Nah, lantas bagaimana dengan profil dari Logistics International TBK yang bisa disampaikan kepada pemirsa IDX Channel ini? Profil kita kalau dari sisi financial kita cukup sangat bagus pertumbuhannya. Di akhir Maret kemarin kita udah penuhi untuk EBITDA kita, target 50% sudah terpenuhi. Lalu untuk revenue sampai dengan bulan ini 70% sudah terpenuhi. Insya Allah sampai dengan akhir tahun kita bisa terpenuhi target revenue kita juga. Tantangan dari sektor logistik ini kan
sampai presiden pun turun tangan begitu ya, fokus Betul. bagaimana paruh waktu pada saat drilling time dan lain-lain begitu ya di pelabuhan. Nah, ini bagaimana upaya ataupun strategi perseroan menyikapi kondisi logistik nasional kita ini? Ya, sebetulnya kendala yang utama salah satunya untuk high cost itu kan di terlalu complicatednya regulasi di Indonesia untuk ya panjang alurnya begitu ya. Betul. Nah, itu salah satunya. Terus juga infrastruktur ya sepanjang jabatannya Pak Jokowi kita lihat udah termasuk lumayan lah ya. Banyak sekali kemajuan. Tol ada, ferry lebih banyak, pelabuhan lebih banyak, airport lebih banyak. Itu sangat-sangat signifikan. Bayangkan 10-15 tahun lalu kita mau kirim barang ke Kalimantan mungkin akan sangat sulit kalau terutama barang-barang seperti kita ya yang heavy equipment. Itu dia kan pada saat itu importasi dari luar negeri kemudian sampai ke Indonesia kemudian harus didistribusikan lagi kan ke wilayah lain di Indonesia. Nah ini kan kita tahu kemampuannya berbeda kan. Betul. Mungkin dari Jakarta kemudian Indonesia Timur lah begitu Pak Wahyu. Ini bagaimana supaya kita bisa sama-sama begitu dari sisi kemampuan kemudian sarananya juga sudah tersedia dengan sesuai. Kalau di kita sendiri kita dapat transfer knowledge dari parent company kita Logistik Plus Inc yang berkantor di Amerika. Kita dapat transfer knowledge juga dari mereka. Lalu kita juga berusaha untuk transfer knowledge juga ke partner-partner atau mitra-mitra kita di seluruh Indonesia supaya mereka bisa tahu betul bagaimana handle barang-barang yang terutama yang spesifik. Ya, spesifik dan sensitif nih. Nah, cakupan area operasional sendiri dari perseroan ini di mana saja nih? Sejauh ini 2017 sampai hari ini kita hampir sudah mengirimkan dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Wow, berarti seluruh wilayah Indonesia sudah dijajaki lah ya. Iya, betul. Baik, kansnya sendiri bagaimana Anda melihat terkait dengan sektor logistik? Oh, sangat besar ya. Kita sekarang kan hanya tahu Pulau Jawa mempunyai penduduk yang besar dan infrastruktur yang sudah lengkap. Baru mulai Kalimantan, baru mulai Sumatera sebagian dan lain sebagainya. Anda bayangkan kalau Sumatera itu size-nya atau populasinya sudah sebesar atau infrastrukturnya sudah sebesar dan sebagus Jawa. Berarti kita akan berapa puluh atau ratus kali lipat pertumbuhan kita di masa yang akan datang. Itu dia. Lagi-lagi bicara mengenai infrastruktur ya. Betul. Yang sedang dikencangkan juga nih oleh pemerintah. Baik, kita akan lihat sejauh mana kinerja keuangan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Wahyu. Kita jeda sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, LOPI. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, saham ini dilepas sekitar 300 juta saham atau 27,27% dari modal. Underwriternya Elite Sukses Sekuritas. Kemudian harga IPO Rp100 per saham dengan dana segar yang diraih perseroan sekitar 30 miliar rupiah. Baik, berikutnya kita akan lihat dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali juga di layar. 60% untuk CAPEX, kemudian 9% untuk pembelian software, CargoWise dan juga alat teknologi. Sementara 30% lainnya digunakan untuk pembelian truk baru. Itu dia beberapa dana IPO dari investor pasar modal ya digunakan oleh perseroan. Lantas kepemilikan saham dari PT Logistics Plus International Tbk 39,18% dimiliki Wahyu Dwi Jatmiko, kemudian ada PT Logistik Plus Multimoda Indonesia 29,94%, Hening Ciptadi 3,64%, kemudian Muhammad Taufik 2,27% dan masyarakat 27,27%. Ya, kita akan cermati selanjutnya dari sisi aset, liabilitas dan juga ekuitas dari perseroan. Baik, aset yang dimiliki sekitar 36,75 miliar rupiah, sementara liabilitasnya 10,88 miliar rupiah dan ekuitas sekitar 25,87 miliar rupiah.
Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wahyu Dwi Jatmiko, Direktur Utama PT Logistics Plus International Tbk. Baik Pak Wahyu, lantas bagaimana dengan kinerja perseroan yang bisa disampaikan juga ini kepada pemirsa, investor pasar modal yang sudah menanamkan dana mereka di LOPE ini Pak Wahyu? Ya, untuk tahun ini kita targetkan revenue sekitar naik 30%. Oke. Lalu untuk EBITDA kita targetkan naik sekitar 40%. Kalau dari buku Maret kita udah tercapai. Oke. Lalu untuk revenue sampai bulan ini kita udah 70%. Baik. Kita juga akan terus boosting supaya di akhir tahun kita bisa memenuhi target tersebut. Tantangannya apa Pak yang tengah dihadapi kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan logistik ya seperti Logistik Plus ini Pak? Tantangan utamanya kalau di Indonesia terutama ya itu memang dari infrastruktur yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Oke. Lalu juga dari sisi human resources, knowledge dan lain sebagainya juga kita masih kurang di Indonesia. Ahli-ahli transportasi dan logistik masih kurang. Oh ya? Ya karena kalau di luar negeri sudah ada apa namanya sertifikasi profesional untuk kita sudah mulai mulai tapi jauh tertinggal dari negara-negara lain. Apakah tenaga yang digunakan selama ini oleh perseroan juga ini dari domestik begitu atau juga menggunakan tenaga asing? Ya, karena kita ada pemegang saham asingnya, kita juga dapat support dari mereka. Ya, dan kita juga salah satunya mendapatkan transfer knowledge juga untuk dari mereka mengenai teknologi, mengenai prosedur safety dan lain sebagainya. Oke, menarik kalau kita lihat dana IPO juga digunakan untuk pembelian software CargoWise, kemudian ada juga lah teknologi. Nah ini diperuntukkan untuk apa? Pengembangan usaha ke depan begitu atau memenuhi memang ada beberapa item yang kurang begitu nih Pak Wahyu? Sebetulnya itu salah satunya untuk kita supaya lebih cepat menganalisa apa yang harus kita kerjakan dalam waktu 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan begitu kita melihat. Terutama untuk CargoWise ataupun ERP software itu sangat kita perlukan supaya kita tahu betul kinerja per hari ini secara financial, profit and loss, balance sheet dan lain sebagainya itu lebih real time. Oh, lebih real time. Ya, oke. Kita inginkan supaya kita juga cepat untuk merespon apa yang harus kita perbaiki. Berarti memang sudah go digital ya? Ya kalau betul. Kita lihat begitu. Kita bukan hanya secara internal untuk financial, sales dan lain sebagainya go digital, tapi kita juga di sisi operasional di fleet kita juga ready untuk kita tanam IoT dan GPS. Oke, termasuk di armada-armada yang dimiliki GPS pengawasannya karena tadi sudah real time, berarti ini akan lebih efektif dan efisien begitu Pak Wahyu? Iya betul. Terutama untuk mengantisipasi jika terjadi kendala untuk customer kita. Reporting ke customer juga untuk beberapa customer kita memerlukan untuk revenue recognition yang cepat karena delivery ini kan salah satu ujung tombaknya supaya mereka bisa mencetak revenue lebih cepat. Yes. Ya kan? Nah itu kita provide ke mereka. Kita juga perlu itu untuk security cargo kita karena hampir 90% kargo kita itu adalah kargo yang high value. Betul. Ya. Oke, ini bicara mengenai tadi ada beberapa tantangan dari sarana prasarana infrastruktur. Nah, lantas pangsa pasar, kemudian tingkat persaingan bisnisnya sendiri di sektor logistik ini seperti apa? Kan pemain di logistik itu banyak sekali di Indonesia ini, Pak. Betul. Kalau kita lihat di Indonesia itu ribuan perusahaan angkutan trucking dan juga angkutan ekspedisi. Kita harus lebih spesifik untuk menggarap pasar yang memang menjadi spesialisasi kita seperti yang sekarang LOPE kerjakan. Itu dia. Lantas keunggulan kompetitif apa yang bisa Anda sampaikan juga nih kepada pemirsa? Satu, teknologi. Yang kedua, portofolio kita juga. Kita sudah banyak handle perusahaan asing, perusahaan nasional yang mempunyai reputasi yang sangat baik, di mana mereka tidak sembarangan untuk menunjuk vendor transportasinya atau vendor logistiknya. Dan juga kita perkuat dengan sisi teknologi. Kita perkuat IoT, juga kita ready untuk implement blockchain dan juga artificial intelligence di masa yang akan datang.
Oke, lantas strategi perseroan untuk mengejar target. Kalau Anda katakan tadi revenue naiknya 30%, kemudian EBITDA-nya bisa menaik sampai dengan 40% ini Pak Wahyu. Ya, kita salah satunya dengan menjadi perusahaan TBK, kita mempunyai reputasi yang lebih dapat dipercaya di mata customer kita. Nah, itu salah satu keunggulan kita sekarang untuk masuk ke customer besar kami. Oke, nah tadi penggunaan dana IPO selain penggunaan atau pembelian teknologi software ya, berarti memang digital begitu ya masuk di sana. Lantas yang kaitannya dengan operasional bagaimana nih Pak? Kita sebagian itu kan untuk modal kerja, jadi kita otomatis ketersediaan modal kerja itu sangat penting di dunia logistik karena dunia logistik ini terutama karena infrastruktur kita juga masih belum merata. Hampir kalau kita mengirimkan barang ke jauh di Papua dan lain sebagainya, kita masih perlu pembayaran secara cash hari itu juga dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita kerjakan di sini. Baik. Nah, lantas bagaimana dengan optimisme Anda, rencana ekspansi bisnis ke depan perseroan ini? Mengingat tahun ini, tahun depan juga kita tahu ada tahun politik, apakah itu justru diuntungkan atau tidak bagi sektor logistik sendiri begitu Pak? Kita kan kebanyakan customer kita itu kan industri berat, refinery, terus healthcare equipment, terus juga ada beberapa F&B, ekspor dan lain sebagainya. Jadi dari pengalaman saya dan juga trennya sih tidak akan berpengaruh. Ya. Berarti tetap akan maju terus begitu ya? Ya betul. Logistik internasional. Karena customer kita B2B dan long term kontrak ya. Long term kontrak. Ya betul. 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan jadi, perusahaan-perusahaannya juga multinasional lagi. Ya betul. Jadi tidak tergantung dengan pasar retail atau mungkin kiriman parcel kecil dan lain sebagainya. Baik. Ya. Demikian pemirsa pembicaraan kami bersama dengan Bapak Wahyu Dwi Jatmiko, Direktur Utama PT Logistik Plus International TBK yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, dan semoga bisa menjadi pilihan investasi yang menarik tentunya bagi Anda pemirsa IDX Channel. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.